Jadi intinya adik-adik ya harus hafal semua materinya ya. Apa yang adik-adik udah dipelajari dalam hal sekolah kalian harus paham semua ya. Itu untuk TKA ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biajikos. Pada video kali ini, Boben akan membahas untuk soal-soal TKA ya. Untuk materi untuk matematika lanjut. Di sini adik-adik ada untuk contoh latihan soal ya. Ini yang pertama. Ini ada sisa pembagian polinomial PX ya. Ini adalah polinomial itu suku banyak. Ya istilahnya fungsi yang derajatnya tinggi lebih dari 2, 3, 4, 5. Nah mungkin materinya di sini kan kita bahas TKA, latihan soal ya. Jadi adik-adik ini istilahnya kan untuk menghadapi ujian. Jadi dalam menghadapi ujian berarti Koko memahami bahwa adik-adik sudah belajar di materi-materi sebelumnya. Jadi di sini Koko bilang, oh ini berarti suku banyak. Berarti adik-adik pahami materi suku banyak. Berarti bisa dilihat di video suku banyak. Mungkin kalau masih kurang. Jadi nanti kalau ada vektor ya adik-adik lihat cari materi vektor. Misalkan trigonometri ya cari materi trigonometri. Jadi dalam hal TKA ini harus menguasai semua yang ada. Istilahnya seperti itulah contohnya. Jadi adik-adik harus juga banyak latihan dari sumber-sumber lain juga ya, itu penting. Jadi nanti di sini Koko akan langsung membahasnya. Jadi adik-adik Koko pahami bahwa adik-adik sudah mengerti materinya ya, sudah lihat videonya istilahnya gitu. Video penjelasannya maksudnya ya. Nah di sini ada suku banyak 4x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah AX tambah B. Nah sisa pembagian ini oleh X kuadrat tambah 2 berarti ini apa? Ini pembaginya ya, berarti X kuadrat tambah 2. Ya ini pembaginya. Ya ini fungsinya. Adalah min 2x plus 3 berarti ini sisanya. Ya sisa pembagiannya. Jadi ditanya nilai dari B kuadrat min A kuadrat berapa? Maksudnya ini AB yang ini. Dalam mencari sisa dalam suku banyak ya polinomial, adik-adik bisa menggunakan 3 cara ya, metode cara Horner ya, cara pembagian umum, sama koefisien tak tentu kalau adik-adik sudah lihat materinya. Nah kalau Horner, jika Horner ya di sini harus bisa difaktorkan ya si pembaginya, tapi ini nggak bisa difaktor nih. Berarti kita nggak bisa pakai cara Horner. Bisa pakai koefisien tak tentu, bisa juga menggunakan cara pembagian umum. Nah, aku ambil yang pembagian umum ya, yang membaginya kita buat seperti ini. Nah, ini yang pembagian umum biasa. Ini fungsinya. Kok kenapa nggak pakai Horner? Karena pembaginya tidak bisa difaktor. Ya, kalau bisa difaktor, adik-adik bisa menggunakan Horner aja. Jadi ini fungsi, ini pembaginya. Ya, karena nih harus misalnya kan kita harus mencari sisanya harus min 2x plus 3 ya, ini sisanya. Nah kita cara menggunakannya kan gini, kita bagi dulu nih 4x pangkat 3 dibagi x kuadrat itu berapa? 4x pangkat 3 dibagi x kuadrat berarti 4x. Kan ini bagi ini gitu. Jadi kita ambil depannya aja. Ya, udah ada di video penjelasan sebenarnya ya. Jadi adik-adik gua pahami bahwa sudah lihat ya di sini adik-adik supaya bisa videonya juga nggak terlalu lama durasinya gitu ya. Nah ini 4x, nah 4x nya dikalikan 4x pangkat 3 ditambah 8x ya, jadi dikali satu-satu ini ya, lalu dikurang ini supaya habis depannya dulu. Nah ini berarti ini x kuadrat nih, x beda ya, ini mungkin taruh agak sini aja supaya imbang, pangkat x nya sama. Nah ini min 5x kuadrat berarti ini tambah ax dikurangi 8x berarti apa? A kurangi 8x lalu plus B ya, jadi ini A min 8 terus X itu dikurung aja. Oke. Nah ini masih bisa dibagi lagi adik-adik karena ini X kuadrat masih bisa. Tapi nanti kalau ini udah lebih kecil daripada pangkat 2 ini misalnya nih nanti ketemu pangkat 1 udah berhenti berarti ya, cara pembagian umum gitu. Nah kita bagi lagi nih min 5x kuadrat dibagi x kuadrat berarti min 5 ya. Nah sekarang min 5 nya kita kalikan ini ya, dikali x kuadrat berarti min 5x kuadrat, min 5 nya dikali plus 2 min 10. Nah 10 kan nggak ada x nya, kanan aja lalu kita kurangi berarti yang ada x ini kan habis ya, ini nanti A min 8x lalu nih B min dikurangi 10 kan jadi plus 10 ya.
Dimana ini kita sebut hasil bagi, ya, ini apa nih? Hasil bagi. Ini fungsinya ya, ini fungsi polinomialnya, ini pembaginya, ya ini pembaginya. Nah ini sisanya ini, ya. Nah, lalu dia cerita ini sisanya min 2x plus 3, artinya apa? Berarti nilai ini harus bernilai min 2x plus 3, ya kan? Artinya A min 8x ditambah B ditambah 10, ini harus ekivalen. Nah, ekivalen buat sama dengan 3 min 2x plus 3. Artinya apa? Kita nyamakan, berarti kan ini hasilnya harus ini. Nah, kita ambil koefisien x-nya. Kita samakan yang x-nya ya x, yang x kalau ini misalkan x kuadrat ya kita ambil yang ada x kuadratnya. Ini kan x sama x. Artinya apa? Ketika koefisien x, maka A min 8 itu harus sama dengan min 2. Berarti A-nya adalah min 2 pindah ruas tambah 8. Berarti A-nya 6. Nah, ini berlaku juga, ini kan gak ada X-nya. Ini gak ada X-nya, berarti kita samakan juga. Berarti apa? Untuk yang tanpa X atau konstanta gitu ya. Ini B tambah 10 itu harus sama dengan 3. Berarti B 3 dikurangi 10, berarti B-nya min 7. Nah, ditanya D kuadrat min A kuadrat. Berarti hasilnya min 7 di kuadrat dikurangi 6 di kuadrat. Apa nih? 49 dikurangi 36. Berarti hasilnya 13. Ini jawabannya. Jangan lupa tolong dukung buku ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya ya adik. Di sini ada daerah asal dari fungsi logaritma fx sama dengan 1/4 kali 3 log x kuadrat min 9 adalah, ya. Ini kalau ada ini 3 nih basis logaritma itu kadang-kala ditulisnya di bawah gini ya. Ini sama. Ya, ini sama aja. Ini basis tapi penulisannya beda. Cara penulisannya aja, tapi sebenarnya sama ya. Ini kalau taruh sini kebiasaan di sini aja. Ya, pada umumnya kalau di misalnya bukan internasional ya, di lokal ini ya 3-nya di atas sini. Kalau internasionalnya 3-nya di bawah. Ya, itu maksudnya sama. Itu basis. Nah, daerah asal untuk logaritma itu artinya kita ada syaratnya ya. Nah, kalau adik mau lebih jelas bisa dilihat di materi komposisi, fungsi komposisi yang belajar domain, mencari domain daerah asal. Daerah asal itu nama lainnya domain ya. Nah, domain daripada fungsi logaritma, maka nilai di dalam lognya ini, ya ini x kuadrat min 9, ya ini harus lebih dari 0. Ya, jadi x kuadrat min 9 ini syarat domainnya ya, ini syaratnya. Kenapa? Karena nilai logaritma itu tidak boleh negatif. Nggak ada adik-adik cari misalkan basisnya apapun lah ya, tapi basis tidak boleh 1 ya. Basis itu tidak boleh 1, tidak boleh negatif ya. Jadi basis pokoknya positif, harus positif dan tidak boleh 1, tidak boleh negatif. Harus positif itu artinya 0 juga nggak boleh ya. Jadi gitu. Jadi ini, nah ini untuk basis. Nah, basis berapapun nilai di dalam logaritma itu juga harus positif. Tapi 1 boleh. Kalau log 1 tuh nilainya 0 ya. 1 juga boleh. Maka pokoknya ini harus positif. Itu kalau ada adik udah lihat di video materinya ada lengkap semua, logaritma, yang pecahan ada semua. Ya, tuh. Yang bentuk akar juga ada. Nah, ini langsung aja ya. Jadi syaratnya untuk logaritma nilai dalam lognya harus positif atau lebih dari 0. Dia nggak boleh negatif. 0 juga nggak boleh. Karena 0 juga tidak boleh, maka dia nggak pakai sama dengan, ya. Nah, syarat untuk namanya apa nih? Berarti pertidaksamaan. Nah, adik bisa belajar juga di materi video pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan fungsi pecah, itu juga penting dipelajari. Itu juga sudah ada di video yang buku buat ya. Nah, di sini kita faktorkan dulu karena fungsi kuadrat ya. Ini x plus 3 sama x min 3 ya faktornya. Seperti a kuadrat min b kuadrat, jadi a plus b a min b. Berarti ini nilai x-nya adalah min 3 sama 3. Tapi artinya ini bukan langsung lebih dari min 3, lebih dari 3, salah. Karena fungsi kuadrat untuk pertidaksamaan kita harus buat garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya. Karena ini nggak ada sama dengan, bulatannya kosong. Ya. Nah, lalu diuji plus min plusnya, nguji positif negatifnya. Nah, kalau udah lihat di video yang Koko kasih itu yang pertidaksamaan, ada cara cepat untuk uji. Kalau persamaan kuadrat yang x kuadrat, kita lihat depannya aja yang x kuadratnya. Ini positif atau negatif? Nah, x kuadratnya ini kan koefisiennya positif. Maka
yang paling kanan nih kalau mau bilang ini ada kiri, tengah, kanan. Maka yang paling kanan positif. Ikuti dia. Kalau X kuadratnya negatif, berarti ini negatif gitu. Itu cara cepatnya ya. Ini nggak usah diisi uji titik X-nya 0. Lamaan juga sih. Langsung aja bisa seperti ini kok. Ya, ini plus. Kalau ini plus berarti apa nih? Min. Ini plus. Kok bisa nggak ini plus lagi? Bisa kalau ini pagar. Tahu dari mana aku pagar? Karena X-nya berulang saya genap. Nah itu semua ada di penjelasan di video yang aku maksud ya. Nah kita ambil dia lebih dari 0. Berarti ambil yang positif. Nah tujuannya kita tahu positif negatif. Untuk syaratnya ya. Dia minta lebih dari 0 positif. Daerah yang positif. Maka hasilnya adalah X kurang dari min 3. Atau X lebih dari 3. Bisa adik-adik tulis domain tuh ya nulisnya gini, domain F gitu. Cara penulisannya X di mana, koma X elemen Y. Nah ini jawabannya. Kita masuk contoh soal berikutnya ya. Di sini ada matrik A, B, C. Oh ini berarti materi matrik. Berarti adik-adik bisa lihat di video matrik ya, videonya untuk penjelasannya ya. Nah ini ada matrik A 3A min 8 1 min 2B ya, baris kolom. Baris kolom ya. Ini 6 min 7 24 3 min 2 min 22. Di sini ada penjelasan B pangkat T ini maksudnya B transpose ya. Transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi B transpose itu berapa? Jadi B transpose adalah ditukar. Ini kan barisnya 6 min 7 jadi kolom. Nah, ini 24 jadi kolom 2. Kan baris 2 jadi kolom 2 gitu ya. Jadi kalau tegak misalkan 62 jadi tidur gini ya, vertikal horizontal lah istilahnya, lebih mudahnya min 74 min 74 itu ya. Ini B transpose. Nah jika A ditambah B transpose sama dengan 3C, maka nilai dari 2A min B. Jadi di sini ada A kecil ada B kecil. Nah ini yang kita cari. Nah kita tulis dulu ya, A tambah B transpose berarti 3A min 8 1 min 2B ditambah B transposnya ini lagi 6 2 min 7 4 3C. Nah, 3C ini langsung tak kali 3 semua ya C nya ya biar cepat. Jadi ini 9 min 6 3 kali min 2 min 6 2 kali 3 lah 6 ya. Nah sekarang kita jumlahkan nih. Ini jumlahkan dulu. Kalau menjumlah matrik itu kan sesuai letaknya ya. Jadi ordonya 3A tambah 6 ya 3A tambah 6 min 8 tambah 2 min 6 1 tambah min 7 min 6 min 2B tambah 4 ya min 2B tambah 4. Nah ini sama dengan 9 min 6 min 6 6. Nah matrik jika ada sama dengan gini berarti yang seletak itu disama dengan kan aja. Jadi kan mau nyari konstanta AB ini loh ya, koefisien AB ini. Jadi 3A ditambah 6 sama dengan 9. Berarti 3A sama dengan 9 kurangi 6 ya, pindah ruas. Berarti 3A adalah 3, hanya 1. Nah yang B kita cari lagi. Min 2B tambah 4 sama dengan 6. Jadi ini ya, yang sama. Ini udah sama min 6 min 6. Udah gak usah diapa-apain ya. Ini min 2B sama dengan 6 kurangi 4. Min 2B sama dengan 2, berarti B-nya min 1. Nah ini tanya 2A min B. Jadi 2A min B adalah 2 hanya 1, B-nya min 1. Berarti 2 kali 1 2, min kali min plus 1. 3 jawabannya ya. Kita masuk soal berikutnya. Adik di sini ada diketahui, ini dik ini diketahui ya. Vektor U 3I min 2C plus K, vektor V min I plus 4C min 2K. Ini materi apa kok? Ini materi vektor matematika ya, bukan vektor fisika. Fisika juga ada vektor ya. Ini vektor untuk matematika. Adik-adik bisa juga lihat di video materi vektor ya, itu juga sudah ada. Nah di sini ada ditanya panjang proyeksi vektor U pada U plus V adalah, nanti tanya panjang proyeksi ya. Kalau ada adik lihat di video materi itu penjelasan panjang proyeksi itu ada rumus gini ya. Jika ada panjang proyeksi, langsung aja ya, A vektor A pada vektor B misalkan ya. Ini dapat rumusnya vektor A dot vektor B dibagi besar vektor B. Nah ini rumusnya panjang proyeksi vektor ya. A pada B. Nah, kalau misalkan B pada A ya B dot A per besar A gitu ya.
Berarti anggapannya ini A, ini B. B-nya berarti U plus V nih. Kita anggaplah cari dulu B-nya ya, U plus V-nya dulu nih. Nah, kita biasanya kalau udah lihat di videonya itu kan dibuat gini dulu. 3 secara tegak dulu, vertikal ya. Ditambah min 1, 4, min 2. Oh, kalau J-nya nggak ada gimana? Ya 0 gitu. Misalkan nih min I, min 2K. Nggak ada J-nya ya, min 1, 0, min 2. Harus urut ya, IJK. Ini sama dengannya 3 dikurangi 1, 2. Min 2 tambah 4, 2. 1 kurangi 2 itu min 1. Nah, ini anggaplah ini B-nya ya, U plus V-nya ini. Ini A-nya berarti. Ya, berarti panjang proyeksi adalah U dot U plus V per besar daripada U plus V ya. Nah, hati-hati ya, di sini ada adik, ini kita bicaranya dot ya, bukan kali. Dot kalau dalam vektor tuh dot. Kalau kali itu gini, kan kali gini ya. Tapi ini ngomongnya di vektor bukan kali tapi cross. Jadi dot dan cross ya. Itu ada artinya sendiri. Nah, sekarang cara dot atau misalnya seperti kali tapi dot. Kalau ada kali itu ada 2 dot sama cross ya. Ini adik-adik kalau udah lihat videonya enak ya, bisa langsung ngerti gitu. 3 min 2 1 dot ini berapa? 2 min 1 dibagi besar daripada ini. Besar daripada U plus V itu rumusnya adalah, ini cari langsung aja dulu ya, di akar. Nah, masing-masing IJK ini koefisiennya ini kita kuadratkan. Jadi 2 kuadrat min 1 di kuadrat, dijumlah semua ya, di masing-masing itu namanya besar vektor. Berarti ini akar 4 tambah 4 tambah 1, berarti akar 9 berapa nih? 3. Oke, berarti nanti ini hasilnya 3. Langsung aja. Oke. Nah, cara kali dot tuh gimana? Atas kali atas berarti berapa? 3 kali 2 ditambah, nah tengah kali tengah, min 2 kali 2 tambah lagi yang bawah kali bawah. Jadi harus gitu ya, ini dot. Kalau cross beda lagi, dia pakai materi cara kerjanya seperti matrik. Kalau yang cross itu sudah ada videonya sih, aku rasa udah lihat ya. Ini dikurung aja biar jelas. Nah, berarti 3 kali 2 ini 6, min 2 kali 2 ini min 4, 1 kali min 1 itu min 1 per 3. Berarti 6 min 4 di min 1 berapa? Min 5 dibagi 3. Jadi ya 1/3 ya, langsung aja gini. Nah, ini jawabannya. Bagi yang belum join member, jangan lupa ya klik join di bawah. Dengan join member, adik-adik bisa nonton video secara lengkap. Terima kasih. Kita masuk contoh berikutnya ya. Persamaan bayangan garis 2x plus y sama dengan 5 karena refleksi terhadap garis y sama dengan x dilanjutkan rotasi ya oleh rotasi. Ini bukan 0 ya, ini O maksudnya ya. O, pusat O. Ya, pusat rotasi yaitu koordinat 0,0. Ya, ini maksudnya pusat O. Sudut 90 derajat, rotasi 90, diputar 90 derajat. Adalah, loh ini materi apa kok? Ini materinya transformasi geometri ya, transformasi geometri. Nah, adik-adik bisa lihat penjelasannya di video transformasi geometri ya. Jadi intinya adik-adik ya harus hafal semua materinya ya sebenarnya ya. Jadi apa yang adik-adik udah dipelajari dalam hal sekolah kalian gitu ya harus paham semua ya. Itu untuk TKA ya. Maupun juga nanti misalkan untuk UTBK itu juga sama. Nah, transformasi geometri ini adik-adik harus hafal matrik-matrik yang digunakan ya, seperti refleksi ini kan pencerminan. Garis Y sama X itu matriknya 0, 1, 1, 0 ya, ini hafalan sih. Dihafal aja bisa. Ya, kalau mau lihat di penjelasannya juga ada gimana kok bisa dapat seperti itu ya. Nah, untuk rotasi ini matriknya itu cos theta min sin theta cos theta. Ini rumus matrik transformasi untuk rotasi ya. Nah, berarti ini cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 ya. Nah, dihitung dulu. Cos 90 itu 0, sin 91 ada minnya, min 1, ini 1, ini 0. Nah, ini untuk matrik rotasi yang 90 derajat. Lo pusatnya buat apa? Pusatnya kalau ada udah lihat di materinya itu ada yang tambahannya X min A, Y min B, lalu tambah AB itu loh maksudnya ya. Tapi kalau 0,0
nggak berapa penting sih, nggak guna kan, anggapannya nggak ada pusatnya. Maksudnya pusatnya pas di titik asal 0,0. Nah ini nggak usah lah, A kecil B kecilnya tuh 0 maksudnya. Ini nggak usah dia pedulikan, kecuali dia ada pusatnya sendiri, misalkan titik A besar lalu ada keterangan 1,3. Nah itu ada pusatnya tadi, pusat rotasinya. Nah sekarang ini matriknya udah dapat. Ini anggaplah transformasi 1 dilanjutkan. Ini anggaplah transformasi 2, T transformasi. Nah, kita kalikan dulu aja ini dulu supaya dapat yang kita sebut matrik transformasi. Tapi ngalinya dari T2 dulu ya. Jadi dari belakang ngali matriknya. Jadi kalau T1 lanjut T2 lanjut T3. Berarti T3 kali T2 kali T1. Pokoknya dari belakang. Itu MT. Matrik transformasi total, misalnya di total. Ya, jadi ini 0 min 1 1 0 dikali 0 1 1 0. Nah, cara kali matrik harusnya adik-adik udah lihat di video matrik ya. Tadi kan ada soal matrik. Kalau adik-adik udah lihat harusnya ngerti cara ngali matrik ya. Baris kali kolom. 0 kali 0 0 ditambah min 1 kali 1 min 1. Lalu baris kali kolom kedua, kita pindah kolom 2. 0 kali 1 0 ditambah min 1 kali 0 0. Nah, lalu pindah baris, ditutup. Kan kolomnya hanya 2, kalau 3 ya lanjut lagi kolom 3 gitu ya. Nah, sekarang baris 2, kolomnya 1 lagi. Jadi 1 kali 0 0 ditambah 0 kali 1 0. Lalu baris 2, kolom 2, jadi 1 kali 1 1, 0 kali 0 0. Ini jawabannya 0 ditambah min 1 min 1 0 0 1 ya. Oke. Nah, berarti bayangannya adalah X aksen, Y aksen adalah matrik transformasinya tadi kita tulis min 1 0 0 1 dikali XY. Nah, harusnya ada min A kecil, ini yang gue bilang tadi ya. Kalau ada rotasi itu ada pusat rotasinya. Tapi karena dia 0 0, kita anggap bisa hilangkan. Misalnya gini, X kurangi 0 ya X, Y kurangi 0 ya Y, ditambah 0 0 ya nggak guna. Istilahnya ini seperti 0 0 semua ya. Nah, harusnya gini, maksudnya tadi ada pusatnya gitu. Ya, kalau pusatnya bukan 0 0 ya ada isi ya. Sudah ada di video materinya harusnya. Nah, sekarang min 1 0 0 1 X kurangi 0 X, Y kurangi 0 Y ya. Ditambah 0 0 nggak guna. Nah, ini kalikan lagi. Baris kali kolom, min 1 kali X, min X ditambah 0 kali Y 0. Tutup, kan kolomnya hanya 1, selesai. Lalu baris kali kolom, 0 kali X itu 0 tambah 1 kali Y, Y. Ini berarti min X ini Y. Nah, ini X aksen, Y aksen. Artinya X aksen itu adalah min X, Y aksen ini adalah Y. Ya. Karena dia ini ditanya persamaan bayangan dari garis, persamaan bayangan garis ini apa ya? Ini berarti garisnya, maksudnya ini garis asal, ditanya persamaan bayangannya ya. Mungkin kalau lebih jelas di soal itu ditulis persamaan bayangan dari, nah lebih jelas ya kata-katanya, dari garis ini, karena ini adalah, nah kalau langsung memang, tapi kalau di dalam soal tuh mesti kata-katanya langsung persamaan bayangan garis. Nah bingung kan, dipikir kadang-kadang kita memahami ini bayangannya, bukan, ini masih awal. Jadi kalau kita baca dulu persamaan bayangan garis, karena ini adalah, berarti yang ditanya persamaan bayangannya. Mending kasih kata dari garis gitu, lebih jelas. Ya, mungkin kalau ada adik baca di soal-soal memang sering kata darinya ini nggak ada ya. Nah berarti ini kita buat gini, ini kan garis asal, ini XY. Supaya jadi bayangan, maka kita seperti dibuat X sama dengannya. Berarti minnya ya dibagi min, ini jadinya min X aksen. Nah di sini kan Y-nya ya Y aksen, ya sama aja lah ya. Berarti maksudnya gimana kok? Berarti dari garis tadi yang 2X plus Y sama dengan 5, kita substitusi. Berarti X-nya kita ganti min X aksen. Supaya jadi bayangan, misalnya gitu. Y-nya Y aksen. Jadi aksen semua. Nah ini sama dengan 5 ya udah. Pokoknya variabel X-nya kita ganti. Jadi min 2X aksen ditambah Y aksen sama dengan 5. Nah kalau udah dapat nih, ini bayangannya udah. Ini pesan bayangannya. Atau kita kalau kita bilang G, misalkan ini G ya. Ini adalah simbolnya G, garis.
Nah, ini berarti G aksennya. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, biasanya nanti aksennya dihilangkan kalau udah selesai. Jadi, hasilnya min 2x ditambah y. Biasanya min 5-nya pindah ruas lalu sama dengan 0. Ini bisa seperti ini. Tapi kalau adik belum ada jawabannya, bisa adik kali minus. Jadi kali minus semua supaya x-nya positif. Jadi istilahnya dikali minus. Dikali min 1 lah. Jadi 2x min y plus 5, 0 kali min 1, 0. Nah, ini jawabannya. Nah, tergantung mana yang ada. Bisa juga dibuat y sama dengan. Y sama dengannya berarti 5 plus 2x itu juga kadang gitu. Tergantung pilihan ganda kalau ini pilihan ganda ya. Kalau uren bener, ini aja udah bener. Nah, dalam hal soal-soal TKA itu banyak materinya ya. Kalau ada adik lihat. Nah, di video kali ini aku hanya menyampaikan sampai sini dulu. Nanti kita lanjut di part selanjutnya. Nanti kita bahas materi-materi yang beda-beda lagi ya gitu. Jadi latihannya banyak juga. Jadi ini supaya videonya juga nggak terlalu panjang maksudnya gitu ya. Nah, untuk video selanjutnya tapi adik-adik bisa akses dengan cara join member ya. Jangan lupa adik-adik tetap join member supaya bisa nonton selanjutnya dan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat ya buat kalian semua di sekolah.